Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Pendidikan Matematika kelas 5A Universitas Mataram. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang laju pertumbuhan bakteri S. aerob melalui pendekatan persamaan diferensial. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Khofifah Rusdianti. Yang kedua, Eva Elanda. Yang ketiga, Gita Zuhria Sabani. Yang keempat, Husnul Khotimah. Dan yang kelima, lalu Hamdan Hasim Tomberi. Untuk materi pertama yaitu tentang pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan adalah meningkatnya jumlah kuantitas massa sel dengan cara terbentuknya sel-sel baru. Pada bakteri, pertumbuhan terjadi secara aseksual atau pembelahan biner. Pembelahan biner berlangsung dengan interval yang teratur dengan penambahan atau kelipatan secara eksponensial. Untuk materi kedua yaitu tentang fase pertumbuhan bakteri. Fase pertumbuhan bakteri dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama, fase lag atau fase penyesuaian. Fase penyesuaian bakteri dengan lingkungan yang baru. Lama fase penyesuaian pada bakteri bervariasi tergantung pada komposisi media, pH, suhu, dan sebagainya. Ketika sel telah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, maka sel mulai membelah diri hingga mencapai populasi yang maksimal. Yang kedua yaitu fase logaritma atau eksponensial. Fase ini ditandai dengan terjadinya periode pertumbuhan yang cepat. Setiap sel dalam populasi membelah diri menjadi 2 sel. Variasi derajat pertumbuhan bakteri pada fase eksponensial ini sangat dipengaruhi oleh sifat genetik yang diturunkannya. Yang ketiga yaitu fase stasioner. Fase stasioner terjadi pada saat laju pertumbuhan bakteri sama dengan laju kematiannya, sehingga jumlah bakteri keseluruhan bakteri akan tetap. Keseimbangan jumlah keseluruhan bakteri ini terjadi karena adanya pengurangan derajat pembelahan sel. Dan yang keempat yaitu fase kematian. Fase kematian merupakan fase di mana laju kematian lebih besar dibandingkan laju pertumbuhan bakteri, sehingga secara keseluruhan terjadi penurunan populasi bakteri. Materi yang akan saya sampaikan yang pertama yakni faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Yang pertama ada suhu. Contohnya bakteri psikrofil pada suhu 0 sampai 30 derajat Celcius dengan suhu optimum 15 derajat Celcius. Kemudian bakteri mesofil 15 derajat sampai 55 derajat Celcius dengan suhu optimum 25 sampai 40 derajat Celcius. Bakteri termofil 40 derajat sampai dengan 75 derajat Celcius dengan suhu optimum 50 sampai 65 derajat Celcius. Bakteri yang hidup dalam sumber air panas bersuhu 93 derajat Celcius sampai dengan 500 derajat Celcius. Yang kedua kelembapan, yang ketiga ada cahaya, yang keempat nutrisi, dan yang terakhir ada zat kimia. Kemudian laju pertumbuhan populasi bakteri berdasarkan hasil penelitian hubungan antara waktu dengan nilai optical density dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, saat waktunya 0, nilai optical density pada tabung 1 yaitu 0,099, sedangkan pada tabung kedua 0,097 dengan nilai tengah 0,098. Kemudian pada saat waktunya 1, tabung 1 memiliki nilai optical density 0,172, sedangkan tabung 2 memiliki nilai optical density 0,173 dengan nilai tengah 0,1725. Kemudian sampai pada waktu ke-25, tabung 1 memiliki nilai optical density 1,297, sedangkan tabung 2 memiliki nilai optical density 1,297 juga dengan nilai tengah 1,297. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rumus laju pertumbuhan pada bakteri. Langsung saja. Apabila N dalam kurung T adalah populasi bakteri pada waktu T, maka laju pertumbuhan bakteri yaitu D dikali dengan N dalam kurung T per DT sama dengan R dikali dengan NT, di mana R ini adalah laju produksi yang pada umumnya bergantung pada populasi bakteri pada waktu R sama dengan F dikali dengan N dalam kurung T. Selanjutnya R diasumsikan linier, maka F dikali dengan N dalam kurung T sama dengan A min B dikali N dalam kurung T, yang berarti untuk media yang terbatas maka laju reproduksinya adalah 0 yang terjadi ketika N sama dengan A per B. Kemudian laju populasi dengan laju reproduksi F dikali dengan N dalam kurung T.
yaitu D dikali dengan N dalam kurung T per DT sama dengan A min B dikali N dalam kurung T dikali dengan N dalam kurung T. Ini kita buat menjadi persamaan 1. Persamaan 1 ini adalah persamaan diferensial orde 1 yang dinamakan persamaan logistik dari persamaan 1 apabila D dikali N dalam kurung T per DT sama dengan 0, laju pertumbuhannya disebut dalam keadaan seimbang. Sehingga jika D dikali N dalam kurung T per DT sama dengan 0, maka N-nya sama dengan 0 atau N-nya sama dengan A per B. Yang selanjutnya yaitu solusi persamaan diferensial 1 ini didapat dengan metode pemisahan perubah, yaitu D dikali N dalam kurung T per A min B dikali N dalam kurung T dikali dengan B dikali dengan N dalam kurung T sama dengan DT. Ini kita buat menjadi persamaan yang kedua. Kemudian diintegralkan kedua ruas dari persamaan 2 tersebut sehingga diperoleh integral dari D dalam kurung T per A min B dikali N dalam kurung T dikali N dalam kurung T sama dengan integral dari DT sama dengan, kita keluarkan A-nya jadi 1 per A ln mutlak dari N min 1 per A ln mutlak dari A min B dikali N sama dengan T ditambah dengan C. Dengan syarat awal yaitu N0 sama dengan NO didapat apabila C sama dengan 1 per A ln N mutlak dari NO min 1 per A ln mutlak dari A min B dikali dengan NO. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya sebelumnya. Jadi di sini solusi persamaan diferensial dengan syarat awalnya adalah NA dikurangin BNO dibagi NOA dikurangin BN sama dengan E pangkat A kali T. Dengan populasi maksimal bakteri dalam media berdasarkan hasil pengamatan pada tabel pertama yaitu 1,299 atau 1,3. Selanjutnya untuk menaksir parameter A dan B berdasarkan data hasil pengamatan, terlebih dahulu kita mengubah bentuk persamaannya. Kita misalkan K sama dengan A dikurangin BN0 dikurangin BNO, sehingga persamaannya adalah sebagai berikut, yaitu N dalam T sama dengan 1,3 dibagi 1 plus KE pangkat min AT. Jadi kita dapatkan N dalam T dikali KE min pangkat min AT sama dengan 1,3 dikurangin N dalam T. Logaritma kedua ruas persamaan terakhir yaitu ln mutlak N dalam T dikali KE pangkat min AT sama dengan ln 1,3 dikurangin N dalam T. Dari ln mutlak K dikurangin AT sama dengan ln mutlak 1,3 dikurangin N dalam T per N dalam T. Dengan membuat pasangan data pada ln mutlak 1,3 dikurangin N dalam T dibagi N dalam T dan dalam waktu jam T serta metode kuadrat terkecil, maka parameter A dan ln K adalah sebagai berikut. Ini saya akan menjelaskan tentang tabel perhitungan parameter A dan ln K, di mana N-nya itu sama dengan 2. Nah, dan juga terdapat kolom itu beta, STDR of beta, B, STDR of B, T24, P level. Nah, di mana interceptnya itu di B itu terdapat 2,45147 dan intercept di STDR of B itu 0,34141 dan 7,1804 dan di intercept T di P levelnya itu 0,0000. Nah, sedangkan untuk waktu atau T-nya itu di beta terdapat minus 0,95881, STDR of beta 0,057977, di B-nya itu min 0,38733 dan STDR of B 0,02342, T24 nya itu minus 16,5381 dan P levelnya itu 0,000. Nah,
di mana cara untuk menemukan LNK-nya itu bisa dilihat ya. Di mana LNK-nya itu sama dengan 2,45 jika K-nya sama dengan 11,59. Bisa dilihat ya. Jadi populasi bakteri pada setiap waktu adalah N per T sama dengan 1,3 per 1 plus 11,589 E min 0,38 FT untuk setiap nilai. Maka populasi bakteri berdasarkan solusi persamaan diferensial mendekati nilai data hasil pengamatannya. Nah, bisa dilihat juga di grafik yang nomor 2 itu terdapat bakterinya itu selalu meningkat ya seiring waktu ya. Nah, di sana itu terdapat penjelasan populasi bakteri berdasarkan data sampel.